dengan sheriff setempat yang bernama Stephen Boyd, yang kita panggil saja Pak Stephen. Terlihat Pak Stephen tengah membunyikan lonceng di sepanjang jalan sebagai tanda jika waktu akan menjelang malam. Terlihat agak aneh, tapi ternyata Pak Stephen memberlakukan hal itu semata-mata bukan tanpa alasan. Memang terlihat seperti kota pada biasanya, tetapi situasi akan berubah jadi mencekam tatkala kegelapan malam menyelimuti kota kecil ini. Terlihat semua warga mengunci rapat pintu rumah mereka masing-masing dan tak lupa juga menggantung benda misterius di dekat pintu rumah mereka. Di saat semua orang sudah masuk ke dalam rumah, ada satu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak. Si anak yang bernama Megan, si ibu yang bernama Lauren. Diketahui si ibu tengah menunggu si ayah yang tak kunjung pulang. Padahal hari sudah menjelang malam. Dirasa si ayah tidak akan pulang malam ini, si ibu pun lantas menutup pintu dan mengunci rapat pintu tersebut. Dan ternyata si ayah yang bernama Frank tengah tepar di dalam sebuah bar. Di saat yang sama, terlihat anaknya yaitu Megan yang sedang bersiap-siap untuk tidur, akan tetapi tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Padahal kamarnya di lantai 2. Dan setelah dilihat, tiba-tiba terlihat sesosok nenek-nenek yang meminta untuk dibukakan jendelanya. Tapi untungnya Lauren si ibu sempat mendengar si anak yang lantas ia masuk ke dalam kamarnya Megan. Namun sudah terlambat. Megan yang sudah terpengaruh itu pun lantas membuka jendelanya dan I miss Please, just... so lonely. Like my grandma. She's not your grandma. esok paginya Frank yang sedang berjalan pulang dari bar dibuat terkejut karena melihat kerumunan warga di depan rumahnya. Dikira sedang ada pembagian sembako. Tapi tiba-tiba keluarlah Pak Stephen dari dalam rumah memarahi Frank akibat kelalaiannya tidak memaku jendela kamar anaknya. Setiba di kamar sang anak, Frank langsung berteriak histeris tatkala ia melihat istri dan putri kecilnya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Penyesalan terlihat jelas pada wajah Frank. Pak Stephen pun menyuruh Pak Nielsen yang seorang pastor untuk membereskan jenazah mereka. Sesaat terlihat Pak Stephen mengambil sebuah benda yang sering digantung di rumah warga, tapi entah kenapa bisa tergeletak di bawah. Di sebuah jalan terlihat sepasang keluarga bahagia yang terdiri dari si ibu, ayah, dan 2 orang anak. Si ayah bernama Jim, si kakak bernama Julie, si adik bernama Ethan, dan si ibu yang bernama Tabby. Mereka hendak mudik untuk menemui ibunya di kampung. Kebahagiaan tersirat di wajah mereka sampai tak lama mobil RV yang dikendarai Jim berhenti ketika ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Jim memutuskan turun dari mobil untuk melihat keadaan sambil diikuti yang lainnya. Tapi tiba-tiba terlihat sekawanan gagak yang konon katanya akan membawa nasib sial. Namun Jim tak menghiraukan hal itu. Dan setelah dirasa tidak mungkin memindahkan batang pohon sebesar itu, ia memutuskan untuk putar arah dan mencari jalan alternatif. Setelah lama berkendara, akhirnya Jim menemukan sebuah pemukiman dan terlihat ada banyak mobil yang terbengkalai di pinggir jalan, seperti yang sudah tidak digunakan dalam waktu yang lama. Hari itu ternyata adalah kota tempat tinggalnya Pak Stephen. Memang benar, hal itu terbukti dengan adanya acara pemakaman dari Lauren dan Megan yang meninggal tadi malam. Tidak ingin mengganggu acara pemakaman, Jim yang ingin menanyakan jalan pusat pun memutuskan untuk menunggu acara tersebut selesai. Pak Stephen yang menyadari ada pendatang baru menyuruh para warganya untuk jangan menghiraukannya karena ia dan Deputi Kenny yang akan menanganinya. Bang Sam, kenapa Pak Stephen bilang pendatang baru ke Jim family? Ntar bakal dijelasin dulu. Balik lagi ke film. Terlihat Jim hendak bertanya kepada para warga, tapi mereka hanya acuh dan tak berkata apa-apa. Pak Stephen pun menghampiri Jim seraya bertanya, "Apa ada yang bisa saya bantu?" Jim lantas menanyakan kemana arah menuju jalan pusat. "Terus lurus dan kamu akan menemukan sesuatu," ujar Pak Stephen seperti tampak menyembunyikan sesuatu. Jim pun tak ambil pusing akan hal itu dan tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat berkendara, akhirnya Jim kembali menemukan pemukiman lagi, tapi tak asing kelihatannya. Yang ternyata mereka malah kembali lagi ke tempat tadi.
Lah bagaimana caranya? Jim merasa dia lurus terus gak belok-belok. Dikarenakan sinyal yang tidak ada membuat GPS tak lagi berguna. Dan disitulah sempat terjadi perseteruan antara Tabi dan Jim. Tabi menuduh Jim telah melewatkan belokan dan langsung dibantah oleh Jim yang bersikukuh bahwa ia tak melewatkan satupun belokan. Dan ternyata untuk yang ketiga kalinya mereka pun kembali lagi ke tempat yang sama. Merasa ada yang janggal dan hanya terus berputar-putar, Jim pun memutuskan untuk balik arah. Setelah berkendara beberapa saat, mereka pun melihat mobil berwarna hitam yang berlawanan arah dengan mereka. Dan mungkin mobil tersebut tersesat sama seperti mereka. Akibat mobil tersebut yang oleng menyebabkan Jim harus banting setir dan akibatnya mobil RV mereka harus terperosok ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara untuk Jim, ia harus terjebak di antara batang pohon yang menembus bagian depan mobil. Tapi Tabi, ia harus tak sadarkan diri akibat benturan yang cukup keras. Sementara untuk Julie, ia hanya mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Dan alangkah malangnya nasib Ethan, karena kaki meja menembus salah satu pahanya sehingga menyebabkan ia tak bisa bergerak dan tentu saja sangat kesakitan. Mobil salah satunya yang berisikan 2 orang, untungnya ada 1 orang yang sudah tersadar dan berusaha mencari pertolongan. Beralih ke tempat Pak Steven yang sedang memasang paku di tengah jalan untuk menghentikan mobil dari Jim karena waktu sudah menjelang sore. Pak Steven merasa khawatir karena mobil yang dinaiki Jim tak kunjung lagi melintas. Dan tiba-tiba datang seseorang yang tadi mencari pertolongan. Diketahui orang tersebut bernama Milo. Ia pun menuturkan bahwa ada 2 mobil yang terlibat kecelakaan di hutan. Di situ Pak Steven langsung membawa Milo ke rumah sakit setempat untuk diobati dan langsung bergegas ke dalam hutan untuk mengevakuasi mereka. Bersama para warga, Pak Steven pun berhasil menyelamatkan mereka semua, kecuali Ethan yang kondisinya menyulitkan. Melihat waktu yang sudah mau adzan maghrib dan melihat kondisi Ethan yang parah, akhirnya Pak Steven membuat keputusan untuk bermalam di mobil RV demi menyelamatkan Ethan. Jim akan ikut bermalam bersama Pak Steven dan seorang dokter setempat bernama Christy. Pak Steven lalu menugaskan Alice anaknya untuk membawa Tabi, Julie, dan Jade ke pemukiman. Siapa itu Jade? Jade adalah orang asing yang berada di mobil hitam, temannya si Milo. Tapi sebelum pergi, Alice sempat sedikit protes tentang ayahnya yang memutuskan bermalam di mobil RV. Apakah itu aman? Alice merasa itu adalah misi bunuh diri. Santai saja anakku, gak ada yang perlu dikhawatirin. Kalau gagal ya paling mati, ujar Pak Steven. Gak lucu pak, ucap si Alice. Sementara itu di pemukiman, lebih tepatnya di rumah sakit tempat di mana Milo dirawat. Ia tiba-tiba dikunjungi oleh seorang gadis tak dikenal bernama Sarah. Milo terlihat ketakutan, tapi Sarah segera menenangkannya dengan menciumnya. Tapi sedetik kemudian, gadis itu malah menusuk leher si Milo hingga membuat pria itu modar dunia. Singkat cerita, hari sudah mau maghrib saat rombongan Alice kembali ke pemukiman. Tak sengaja mobil mereka malah menginjak jebakan paku sehingga bannya pun bocor. Kenny mengumpat kesal. Tadi kan gua sama Pak Stephen pasang ini jebakan buat ngehentiin mobil RP-nya Pak Jim. Malah lupa lagi diangkat. Tak ada pilihan lain, mereka harus berlari menuju rumah terdekat yang disebut rumah koloni. Kembali lagi pada kelompok Pak Steven di hutan. By the way guys, ini Pak Steven kok mirip sama Michael dari film Lost ya? Tapi kalau kalian belum nonton alur film Lost, wajib nonton ya. Seru banget, dijamin pokoknya. Link videonya ada di pin komen. Lanjut. Jim merasa keheranan saat Pak Steven berusaha menutupi kaca jendela mobil menggunakan selimut. Buat apa ditutupin? Ya nanti juga ente bakalan paham, jawab Pak Steven. Tak lupa pula ia menggantungkan batu jimat abragag. Batu jimat yang sama yang digantung di setiap pintu rumah warga. Namanya beneran batu jimat abragag bang? Kasih, cuman ngarang aja saya dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Hold his neck. Support the airway like that. Good. Pencir, apaan tuh? Tanya Jim penasaran. Mereka telah datang, jawab Pak Steven. Sementara Christy sedang berusaha menyiapkan segala hal untuk memberikan pertolongan pada kaki Ethan yang tertusuk.
From bersambung berlanjut ke episode 2. Pada bagian prolog kita diperlihatkan dengan Kenny yang sedang menebang pohon, tapi bajunya nampak berlumuran darah. Lalu dari raut wajahnya pemuda ini terlihat menahan sedih yang luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi ya kawan-kawan? Prolog selesai, scene pun melanjutkan adegan sebelumnya. We're good. Go. You see it? You see it? It's right up there. Come on. Should we go back? Okay, look. Get you guys. Hey! Emang udah kebiasaan ya di situasi gawat begini ada aja orang yang jatuh terus pingsan karena kepalanya kebentur. By the way itu yang pingsan si Jed ya teman-teman. Beruntungnya mereka berhasil sampai di rumah koloni sebelum tertangkap oleh para monster jahat. Tapi dikarenakan hari sudah gelap, para penghuni rumah tersebut enggan membukakan pintu karena mereka khawatir akan keselamatan semua orang yang ada di dalam. Tiba-tiba dari sisi sebelah rumah datanglah rombongan monster yang jirim atau bentuknya sama seperti manusia pada umumnya. Tapi mereka nggak langsung menerjang atau menyergap begitu guys. Cuman jalan santai aja sambil tersenyum, mirip kayak psikopat. Anehnya di situ Julie seakan seperti mengenali salah satu dari monster tersebut. Apakah monster-monster jahat ini bisa menjelma menjadi seseorang yang kita kenal pemirsa? Kenny pun menyadarkannya dengan menembak monster tersebut. Lihatlah, tidak ada damage berarti sama sekali, yang menandakan bahwa makhluk di hadapan mereka itu bukanlah manusia. Untungnya di saat yang tepat, pintu akhirnya terbuka karena seorang wanita bernama Donna yang memerintahkannya. Dialah pemimpin di rumah ini. Tapi setelah di dalam, Donna memerintahkan Tabi dan yang lainnya untuk tiarap dengan alasan protokol keamanan mereka. Beberapa saat kemudian diperlihatkan si Jed masih tidak sadarkan diri. Lalu Alice pun mengikat pria itu di sebuah kasur. Sedangkan Tabi juga diikat di sebuah kursi oleh Donna. Di situ Tabi protes karena ia tidak mau dipisahkan dari Julie putrinya. Donna lantas menjelaskan kepada Tabi bahwasanya mereka terpaksa melakukan ini karena harus memikirkan keselamatan semua orang. Kemudian alasan Donna membawa Tabi ke sini berbicara empat mata karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia sampaikan. Di sisi lain ternyata Julie juga sedang diikat pada kursi di sebuah ruang makan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang yang bernama Victor. Kedatangan Victor tersebut membuat Julie ketakutan. Dia pikir mungkin dirinya akan dimarkisa. "Apaan sih? Gua cuma mau ngambil buah persik di sini," ujar Victor. "Habis nama kamu Victor, pikiran kotor," jawab si Julie. Sampai pada akhirnya datang seorang perempuan yang bernama Fatima. "Semua orang pernah berada di posisimu, Julie," ujar Fatima, seraya melepaskan ikatan di tangan Julie, karena katanya ia ingin menunjukkan sesuatu. Julie ternyata diajak oleh Fatima ke kamarnya Alice yang berada di loteng rumah koloni. Alice adalah seorang pelukis. Julie dibuat cukup kagum dengan karya-karyanya. Tapi bukan hanya karyanya Alice yang ingin Fatima tunjukkan. Fatima mulai membuka tirai jendela. Sebenarnya makhluk-makhluk jahat di luar sana tidak akan bisa masuk selama rumah tertutup rapat dan jimat abragag digantungkan. Kenapa jendela harus ditutupin? Itu karena makhluk-makhluk jahat itu senantiasa menghasut para manusia. Sehingga jika iman kalian lemah, kalian akan dengan senang hati membukakan pintu jendela untuk mereka. Ketika kau mendaki cukup tinggi, maka mimpi buruk pun akan terlihat seperti biasa saja, ujar Fatima. Di saat yang sama, Kenny sedang mengobrol dengan Pak Pendeta. Pemuda itu mengungkapkan kekhawatirannya yang besar kepada Pak Steven dan Christy. Ia sudah menganggap Pak Steven adalah abangnya, sementara Christy adalah gadis yang ia suka dan sayangi. Besok Kenny tidak mau ikut saat menjemput mereka di hutan, karena jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, Kenny tidak akan sanggup melihatnya. Scene pun akhirnya beralih ke hutan. Jim sedang berada di samping Ethan, berusaha membantu Christy yang sedang berusaha menolong anak kecil malang itu. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara seseorang dari luar yang berniat akan membantu mereka. Bukan kayak suara monster guys, tapi ya suara manusia pada umumnya. What happens if they get in? You really should have let us help you. Why don't you use it? Because it won't do any good. Pada awalnya Jim hendak membuka pintu, tapi untungnya Pak Steven langsung mencegahnya, meskipun harus dengan cara sedikit keras.
karena si Jim ini ngotot kalau mereka harus meminta bantuan orang lain. Yang di luar itu bukan manusia, Jim. Please percaya padaku, ucap Pak Steven. Untungnya Jim berhasil ditenangkan. Tapi kemudian Jim penasaran, jika memang orang-orang di luar sana bukanlah manusia, lantas apa? Sebenarnya Pak Steven sendiri pun tidak tahu pasti makhluk apa mereka. Yang jelas makhluk-makhluk di luar sangatlah berbahaya. Dan satu-satunya alasan mereka tidak bisa masuk ke sini adalah karena jimat abragag yang digantung oleh Pak Steven. Dan juga pintu-pintu yang ditutup dengan rapat. Sedetik kemudian terlihat Ethan mulai tersadar. Christy masih belum melakukan pencabutan besi pada pahanya Ethan karena ya sesulit itu guys. Bocah kecil itu nampak kesakitan dan Jim berusaha menguatkannya. Setelah diberi obat bius, Ethan kembali pingsan. Christy melakukan beberapa pengecekan dan akhirnya ia merasa siap untuk melakukan pencabutan besi di paha Ethan. Akan tetapi, mental Christy pun diuji saat makhluk-makhluk jahat di luar sana mulai memberikan gangguan. Seperti tertawa creepy, mengetuk-ngetuk, lalu naik ke atas mobil RV dan berjalan-jalan di atasnya. Christy ketar-ketir bukan main. Ia takut jimat abragag jatuh atau apalah yang membuat makhluk-makhluk itu bisa masuk. Dan lagi-lagi di situ yang berusaha menenangkan Christy adalah Pak Steven. Berat dan penuh kesabaran ya guys jadi Pak Steven. Okay. Duh, ngeri-ngeri sedep guys. Linu lihatnya. Untung aja berhasil dicabut. Kembali ke rumah koloni, Tabi tampak tidak percaya saat Donna mengatakan bahwa mereka kini terjebak selamanya di pemukiman ini. Tidak akan pernah bisa pulang. Karena Tabi meragukannya, Donna pun berkata, "Bukankah tadi siang kalian terus mencoba pergi dari tempat ini, tapi malah terus kembali ke sini, bukan?" Mendengar pertanyaan itu, Tabi terdiam. Dan menurut Donna, keluarga Tabi sangat beruntung karena sampai di tempat ini pada sore hari. Wanita itu kemudian menceritakan pengalaman dirinya dan adiknya 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu mereka sedang dalam perjalanan berburu. Hingga akhirnya mereka menemukan batang pohon yang menghalangi jalan, disertai dengan kawanan burung gagak yang berterbangan. Ya, semua orang yang berada di kota ini pernah mengalami hal yang sama dengan Tabi. Donna melanjutkan cerita. Nasib sial bagi dia dan adiknya karena sampai di pemukiman ini pada malam hari. Ya, di saat makhluk-makhluk jahat itu keluar. Namun karena pada dasarnya makhluk-makhluk jahat itu hanya berjalan-jalan santai, Donna dan adiknya pun hanya lewat saja dengan mobil mereka, tanpa tahu kalau mereka itu makhluk yang sangat berbahaya. Tapi tentu saja mereka malah kembali lagi ke tempat ini. Donna dan adiknya mencoba sekali lagi melewati pemukiman ini, tapi lagi-lagi kembali kemari. Dan kali ini makhluk itu berdiri di depan mobil mereka, menghalangi jalan sambil tersenyum. Di klakson pun gak mau minggir sama sekali. Adiknya Donna yang emosional langsung turun sambil bawa senapan mengancam makhluk itu. Tapi yang selanjutnya terjadi adalah makhluk itu merobek wajah adiknya Donna, lalu mengulitinya seperti layaknya adiknya Donna adalah seekor binatang rusa. Donna lari, berusaha berlari sejauh mungkin, tanpa henti masuk ke dalam hutan dan mencari tempat persembunyian. Beruntungnya ia karena bisa menemukan semak yang bisa dijadikan tempat untuk sembunyi. Meski sudah jauh, Donna masih bisa mendengar suara teriakan adiknya. Makhluk-makhluk jahat itu tidak membunuh begitu saja, tapi mereka akan menyiksa manusia sebisa mungkin sebelum pada akhirnya membunuhnya. Betapa mengerikannya. Dan asal kau tahu Tabi, dulu jimat abragag belum ditemukan. Para warga sini mana bisa diam di rumah. Setiap malam kami harus berusaha mati-matian bersembunyi dari makhluk-makhluk biadab itu. Jadi kau sangat beruntung. Tiba di sini saat siang hari, banyak orang yang ingin membantumu dan jimat abragag sudah ditemukan. Pak Steven yang menemukan batu jimat itu. Jelas Donna panjang lebar. Tabi pun merenung setelah mendengar semua itu. Beralih ke rumah sakit, kita diperkenalkan dengan ayah dari Kenny yang kita panggil saja si Abah. Terlihat ia tengah asik bermain catur bersama salah satu perawat yang bernama Jessica. Lalu di ruangan yang berbeda, Sarah terlihat bingung bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak aksi pembunuhannya terhadap Milo. Tapi saat itu juga, Sarah terlihat seperti mendengar bisikan yang membuatnya mengambil sebuah pisau bedah
kemudian kembali mendekati mayatnya Milo. Apa yang akan Sarah lakukan, pemirsa? Beberapa saat kemudian Jessica sang perawat datang ke sana. Niatnya mau mengantarkan makanan untuk Milo. Tapi alangkah terkejutnya dia saat melihat Milo modar dunia dengan keadaannya yang sangat mengenaskan. Mayatnya penuh dengan darah. Sarah benar-benar kejam. Tidak hanya membunuh Milo, tapi juga membuat tubuh Milo seakan-akan seperti diserang oleh monster. Kemudian saat Jessica hendak pergi dari ruangan itu, ia melihat kalau pintu rumah sakit terbuka dan ada 2 monster yang berdiri di sana sambil tersenyum kepada Jessica. Beralih lagi ke hutan. Karena merasa penasaran dan juga gabut, Jim mencoba mengambil batu jimat abragag. Kemudian ia bertanya pada Pak Stephen dan Christy, bagaimana cara kerja dari batu jimat ini? Di situ Christy dan Pak Stephen terkejut bukan main melihat kelakuan ceroboh Jim yang malah mengambil batu jimatnya. Sehingga tiba-tiba Oh God, Jim, no. untunglah cuman mimpi. Dan di luar hari juga sudah pagi. Mereka bersyukur bisa menyelamatkan Ethan. Meskipun Christy ini hanyalah seorang mahasiswa kedokteran tahun ketiga, belum lulus gitu. Tapi kemampuannya tidak perlulah diragukan. Dan mereka juga bersyukur karena bisa melewati malam hari dengan selamat. Perasaan haru pun terasa saat Tabi berkumpul kembali bersama keluarganya. Kenny yang katanya gak bakal ikut juga tetap ikut ternyata. Langsung dia peluk gadis pujaan hatinya itu. Kenny sangat bersyukur Christy baik-baik saja. Di tempat lain, lebih tepatnya di rumah Sarah, gadis itu tampak mengadu kepada kakaknya yang bernama Nathan. Mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan hal yang jahat karena ada yang membisikinya. Bisikan itu mengatakan, jika Sarah dan kakaknya ingin selamat dan pulang dari tempat mengerikan ini, maka Sarah harus menuruti semua perintah darinya. Tapi belum jelas siapa yang berbisik kepada Sarah. Hal jahat apa maksudmu, Dek? Tanya Nathan. Sarah pun mengaku kalau dia dengan sengaja membuka pintu rumah sakit untuk membiarkan orang-orang di dalamnya mati terbunuh oleh monster. Kakaknya pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Siapa ya guys yang berbisik kepada Sarah? Tapi bisa aja sih kalau Sarah ini mengalami gangguan mental dan halusinasi. Tapi jago juga ya Sarah, pas keluar dari rumah sakit dia gak tertangkap sama makhluk-makhluk monster. Setelah menjemput keluarga Tabi, Christy, Pak Pendeta Nielsen, dan Kenny kembali ke rumah sakit. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat mendapati pintu rumah sakit yang dalam keadaan terbuka. Apalagi untuk Kenny, ia merasa sangat panik karena ayahnya berada di sini. Perawat Jessica ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa dan mengenaskan. Lalu ayahnya Kenny juga tak kalah tragis. Dia juga ditemukan sudah modar dunia dengan tubuhnya yang tercerai-berai. Kenny pun menangis meratapi kematian ayahnya yang tragis. Ia memeluk jasad ayahnya itu, tak percaya kini ayahnya telah tiada. Dan scene pun memperlihatkan adegan prolog tadi di mana Kenny menebang sebuah pohon sambil menahan kesedihannya. Ternyata darah yang ada di bajunya itu adalah darah mayat ayahnya. Saat Pak Stephen datang ke sana dan menanyakan keadaan Kenny, pemuda itu katanya ingin membuat bidak catur untuk mengenang mendiang ayahnya yang suka main catur. Dan ia juga sedikit membahas tentang para monster. Mereka tidak pernah berlari. Mereka selalu berjalan dengan santai. Itu karena mereka tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana. Bukankah begitu, Bang? Ucap Kenny. Dan Pak Stephen hanya terdiam. Episode 2 lalu ditutup dengan Ethan yang sudah berada di rumah koloni. Ia tengah ditemani oleh Julie. Tapi ada yang aneh. Ethan melihat seorang anak kecil berbaju putih di luar sana. Sedangkan Julie sama sekali tidak bisa melihatnya. From bersambung berlanjut ke episode 3. Di pagi hari yang cerah, Pak Stephen terbangun dengan wajah yang tidak cerah. Bang Sam rasis ya? Bukan itu maksud Bang Sam. Maksudnya wajahnya Pak Stephen ini kelihatan gusar dan bingung begitu. Itu hanya perumpamaan, Dun. Kenapa Pak Stephen gusar dan terus menatap ke arah bangunan kotak di luar sana? Itu karena malam ini akan ada seseorang yang dihukum mati di tempat itu. Seseorang itu adalah Frank. Dia telah melakukan kesalahan yang membuat keluarganya mati. Dalam lubuk hatinya, Pak Stephen tidak ingin ada siapapun lagi yang mati. Apalagi ia sudah kenal cukup dekat dengan Frank. Tapi itu adalah peraturan yang sudah dia buat jauh-jauh hari. Dan jika semisalnya tidak dilaksanakan,
maka para warga mungkin akan menganggap Pak Stephen pemimpin yang labil dan tidak adil. Meski begitu, Frank sendiri mengerti dan tidak menuntut apa-apa. Ia mengaku bersalah dan sangat menyesal atas kelalaiannya. Frank ikhlas dengan hukuman mati yang akan dilayangkan untuknya. Tapi ia meminta agar nanti jasadnya dikuburkan di samping kuburan istri dan anaknya. Dan Pak Stephen menyanggupinya. Sementara itu di sebuah restoran, akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok ibunya Kenny. Wanita itu bernama Bu Liu. Meskipun masih dilanda duka, Bu Liu tetap harus membuka restorannya karena banyak warga yang membutuhkan makanannya. Tapi tentu saja kesedihan yang ia rasakan masihlah begitu besar. Di saat itu berbarengan dengan Sarah yang datang. Karena Sarah bekerja sebagai pelayan di sana, gadis itu segera menolong Bu Liu untuk membersihkan pecahan kacanya. By the way, Sarah dan Bu Liu hubungan mereka cukup dekat. Apakah Sarah tidak merasa bersalah kepada Bu Liu karena telah membunuh suaminya? Sementara itu di rumah koloni, Donna tak henti-henti menjelaskan kepada Jed tentang kondisi saat ini. Ya, Jed terjebak di sebuah kota antah berantah selamanya. Dan setiap malam akan ada monster jahat yang siap membunuh. Bahkan monster itu telah membunuh temannya Jed sendiri yang bernama Milo. Akan tetapi Donna yang sudah ngalor ngidul menjelaskan bukannya membuat Jed sedih atau takut. Justru pria itu malah tertawa dan terkagum-kagum karena dia menyangka bahwa ini semua adalah settingan atau prank yang dibuat-buat oleh Milo. Wajar aja sih di zaman sekarang kalau kita di posisi Jed mungkin juga bakal berpikir, "Hah, mana ada monster?" Setelah itu Jed dengan santuinya ia mengambil sepeda salah satu warga. Katanya dia ingin melihat-lihat pemukiman ini. Sampailah Jed di restorannya Bu Liu. Di sana dia menyerobot antrian begitu saja karena berpikir kalau ini semua masihlah skenario yang dibuat oleh Milo. Melihat itu, Bu Aa langsung memukuli kepalanya dengan alat dapur dan menyuruh pria itu untuk mengantri. Iya deh, orang-orang ini terlalu serius mendalami peran, gumam si Jed. Di situ Sarah tiba-tiba keluar dari restoran karena melihat Nathan kakaknya berada di luar. Nathan pun bertanya dengan heran kenapa Sarah malah pergi bekerja di restoran Bu Liu setelah melakukan tindakan yang tidak benar. Gimana kalau Sarah tertangkap? Justru Sarah berpikir kalau dia tidak datang bekerja, maka orang-orang akan curiga padanya. Ia meminta kakaknya untuk tenang. Di dalam restoran, Jed diajak bicara oleh Kenny yang bertanya, mengapa Jed menganggap kalau semua ini adalah settingan? Di situ Jed menjawab, karena Donna mengungkapkan seolah tempat ini sangat mengerikan dan penuh dengan monster. Tapi itu tidak realistis. Tempat ini justru terlihat sangat damai. Bahkan ada makanan gratis di sini. Aku tidak sebodoh itu untuk dikibulin. Setelah puas sarapan, Jed pun pamit pergi. Katanya ingin mencari kejutan lainnya. Di saat yang bersamaan di rumah koloni, Jim dan keluarganya nampak sedang berbicara dengan Pak Pendeta Nielsen. Dia mengungkapkan bahwa setiap pendatang baru yang datang ke tempat ini harus memilih dan memutuskan akan tinggal di rumah koloni atau di kota. Itu adalah tradisi. Tentunya memberi sebuah pilihan tak cukup kalau tidak diperlihatkan. Lantas Pak Nielsen membawa Jim dan Tabi untuk melihat-lihat ke pusat kota yang berada di bawah bukit sana. Di tengah perjalanan, Jim dan Tabi dibuat penasaran dengan bangunan kotak yang berada di pinggir jalan. Pak Nielsen pun menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah tempat hukuman bagi seseorang yang melakukan kesalahan tingkat berat, yaitu kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Orang yang dihukum akan dikurung di sana semalaman tanpa diberikan bekal batu jimat abragag, yang artinya itu adalah hukuman mati. Bejir, ngari juga bos. Pernah berapa kali ada orang yang dihukum di sini Pak Pendeta? Tanya Jim. Tidak pernah. Tapi malam ini akan menjadi yang pertama kali, jawab si Pak Pendeta. Setelah puas berjalan-jalan, Pak Nielsen pun membawa pasutri itu ke sebuah rumah yang sudah tidak ditinggali. Rumah itu adalah rumahnya keluarga Frank. Jika Jim dan Tabi memilih tinggal di pusat kota, maka mereka akan mendiami rumah tersebut. Lalu untuk membuat pasangan suami istri itu semakin yakin bahwa orang-orang di sini tidaklah berbohong, Pak Nielsen memperlihatkan bekas kamarnya Megan yang masih belum dibersihkan. Itulah akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Frank. Jika Frank menaati peraturan dengan memaku jendela rumahnya, mungkin keluarganya sampai sekarang masih ada. Jadi Pak Nielsen meminta agar Jim sekeluarga juga untuk selalu menaati aturan di sini. Tapi yang tak kuasa melihatnya, apalagi mengetahui salah satu korbannya adalah anak kecil,
Dia langsung berlari keluar dari rumah itu. Tapi ketakutan akan keselamatan ia dan anak-anaknya. Akan tetapi Jim sebagai suami sejati menegaskan kepada istrinya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada keluarga mereka selama mereka menaati aturan dan saling menjaga. Keluarga Frank celaka karena Frank yang lalai dalam menjaga keluarganya. Sedangkan Jim, ia berjanji tidak akan lengah sedikit pun untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Kembali ke rumah koloni, terlihat Ethan yang dibuatkan sebuah tongkat oleh Alice untuk membantunya berjalan. Karena kaki Ethan masih sakit, anak kecil itu pun mencoba membiasakan diri. Sampai beberapa langkah ia bertemu dengan Victor untuk pertama kalinya. Pada momen itu katanya Victor sedang mengukur jarak pohon dengan rumah koloni, karena menurutnya pohon tersebut telah berpindah. Aneh ya, apa itu benar? Kemudian Ethan bertanya pada pria itu, siapakah bocil laki-laki berbaju putih yang suka nongol di sekitar sini? Mendengar pertanyaan Ethan, Victor nampak cukup terkejut. Sepertinya dia tahu sesuatu, tapi Victor tidak menceritakannya pada Ethan. Kalau ketemu lagi sama bocil baju putih, bilangin Victor titip salam ya, minta Victor. Lalu obrolan mereka pun terhenti saat Julie memanggil adiknya itu dan melarangnya untuk dekat-dekat dengan Victor. Karena menurutnya Victor adalah orang yang menyeramkan. Beralih ke Jade yang sedang bersepeda di sekitar kawasan kota. Lalu ia tanpa sengaja menemukan ruang bawah tanah. Dengan tanpa ragu pria itu memasuki rubana tersebut. Tapi di dalamnya dia melihat seorang manusia yang sedang terjepit sebuah batu. Tiba-tiba Jade kaget bukan main sampai terjatuh. Dan pada momen itu, Jade melihat sebuah simbol aneh di atas langit-langit rubana tersebut. Simbol apakah itu? Lalu Jade bangkit untuk melihat kembali si manusia terjepit yang mengagetkannya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Jade kemudian tertawa dan berpikir bahwa Milo sahabatnya ini benar-benar jenius, telah membuat semua ini dengan sangat niat. Jade masih berpikir ini adalah prank. Di dalam sebuah gereja yang ada di kota, terlihat Pak Stephen berkunjung untuk meminta nasihat kepada Pak Pendeta Nielsen tentang hukuman mati yang akan diberikan kepada Frank. Apakah ini sudah tepat? Dan di situ Pak Nielsen justru mendukung keputusan hukuman mati untuk Frank. Karena itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Stephen dari jauh-jauh hari. Dan jujur saja menurut Pak Pendeta, alasan para penduduk bisa damai, tentram, dan bersatu, semua itu adalah karena Pak Stephen yang bekerja dengan sangat baik sebagai syarif mereka. Dan juga karena semua aturan mutlak yang telah dibuat olehnya. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika misalnya Pak Stephen membebaskan Frank padahal dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bagaimana reaksi para warga? Begitu pendapat Pak Nielsen. Pak Stephen pun memutuskan untuk pulang. Tapi dalam perjalanan pria itu mampir dulu dan merenung di dalam bangunan kotak. Meskipun Pak Nielsen menyetujui akan hal ini, tetap saja di lubuk hatinya yang terdalam Pak Stephen masih tidak tega. Ia merasa bahwa hukuman ini sangat tidak manusiawi. Ya memang benar dirinya yang membuat hukuman tersebut. Tapi alasan Pak Stephen membuatnya dulu adalah untuk menakut-nakuti warga agar tidak berbuat sembrono. Dia tidak menyangka bakalan beneran ada orang yang sembrono dan harus dihukum mati di sini. Setelah berpikir keras dan cukup lama, Pak Stephen pun mengambil sebuah keputusan. Ia memberikan batu jimat Abragag kepada Frank, lalu menyuruh pria itu untuk pergi ke hutan. Ada sebuah pondok kecil di sana yang bisa ditinggali oleh Frank. Jangan pernah kembali ke sini, Frank. Dengan begitu, semua orang akan menganggap kau kabur dan menghilang selamanya. Jelas Pak Stephen. Di waktu siang menuju petang, semua orang berkumpul di tengah lapang. Mereka tengah mengadakan acara penyambutan kepada keluarga Jim dan juga Jade. Sesuai tradisi, pendatang baru harus memilih untuk tinggal di mana. Jika memilih batu, itu artinya memilih kota. Lalu jika memilih bunga, itu artinya memilih rumah koloni. Kenapa harus pilih-pilih begitu Bang Sam? Ribet amat, kan sama aja. Don, ini bukan sekedar tempat saja, tapi ini tentang ideologi dan tujuan yang berbeda. Orang-orang kota hidup dengan aturan yang dibuat oleh Pak Stephen. Dan mereka selalu mencari tahu bagaimana caranya untuk pulang dari tempat ini. Meskipun bisa dibilang petunjuknya masih nol sampai sekarang. Tapi mereka tidak menyerah untuk berharap bahwa mereka bisa pulang. Sedangkan orang-orang di rumah koloni,
Mereka hidup dengan aturan yang berbeda. Pemimpin mereka adalah Donna. Berbeda dengan penduduk kota, penduduk rumah koloni sudah pasrah dan ikhlas akan takdir kehidupan mereka tinggal selamanya di tempat antah berantah ini. Tiba-tiba saja pada momen itu, Frank sekonyong-konyong datang. Padahal Pak Stephen sudah menyuruhnya untuk kabur ke hutan. Frank lalu berceramah di situ. Aku ingin kalian semua mendengarkan beberapa hal dariku. Perlu kalian tahu, sebelumnya aku adalah seorang ayah yang baik. Bahkan aku tidak pernah mabuk-mabukan. Tapi tempat ini, bisikan-bisikan yang kudengar setiap malam telah mengubahku. Aku jadi melupakan keluargaku. Padahal mereka adalah satu-satunya hal paling berharga di hidupku. Pak Stephen, aku sangat menghargai bantuanmu padaku. Tapi aku sudah membulatkan tekad untuk menerima hukumannya. Lagi pula, istri dan putriku sudah tiada. Tak ada alasan bagiku untuk hidup. Dan satu pesanku untuk kalian, jangan pernah membiarkan tempat ini mengubah kalian seperti diriku. Ingatlah untuk tetap kuat. Lakukan itu demi keluarga yang kalian sayangi. Semua orang merenung dan merasa bersimpati setelah mendengar kata-kata dari Frank. Kecuali Jed yang malah bertepuk tangan dan berkata bahwa drama ini sangatlah luar biasa. Hah, kalian hebat sekali. Patut diberi piala Oscar untuk akting kalian yang sangat menjiwai, ujar si Jed yang membuat Pak Stephen sangat emosi. Ia secara paksa menyeret Jed untuk memilih batu atau bunga. Setelah Jed memilih batu, Pak Stephen segera mengusirnya pergi dari sana. Diperlakukan seperti itu, Jed merasa tidak terima dan berniat untuk menuntut Pak Stephen. Tapi ada Kenny di situ yang meminta Jed untuk ikut dengannya. Ikut aku, Jed. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, ucapnya. Acara tadi segera dilanjutkan. Masing-masing dari anggota keluarga harus memilih pilihannya. Jim tentu saja memilih batu, diikuti oleh Tabby dan Ethan. Tapi Julie malah memilih rumah koloni yang membuat Tabby dan Jim memprotesnya. Namun itu adalah aturan yang mutlak. Tabby dan Jim tak bisa berbuat apa-apa. Pak Stephen pun mencoba menenangkan sambil curhat. Sebenarnya anak saya juga sama. Ya mau gimana lagi Pak Jim. Tapi tenang saja Pak Jim, Bu Tabby, Alice anak saya pasti akan menjaga putri kalian, ucapnya. Setelah acara selesai, semua orang pun pulang. Di sisi lain, Jade ternyata dibawa ke pemakaman oleh Kenny. Dan di situ Jade berkata, ia sudah muak dengan acara prank ini. Sudah, aku gak bisa lagi mengikuti acara bodoh ini, ucap si Jade. Akan tetapi, Jade pun dibuat terdiam 1000 bahasa setelah Kenny menunjukkan mayat dari Milo, sahabatnya Jade. Seketika itu juga, Jade menangis dan akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah nyata, bukan hanya prank semata. Hari menjelang gelap, Pak Stephen terlihat membawa Jade masuk ke dalam bangunan kotak sembari disaksikan oleh semua orang. Meskipun orang-orang telah memaafkan Frank dan tak keberatan jika Frank tak dihukum, tapi Frank tetap yakin pada keputusannya. Kata-kata terakhir dari Frank adalah, "Berjanjilah, kau membawa mereka semua pulang, Pak Stephen." "Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya Pak Stephen, sambil dengan berat hati menutup pintu kotak tersebut. Di rumahnya, Jim dan keluarga terlihat sedang berbenah. Mereka tentu tak lupa untuk mengunci semua pintu dan menggantungkan jimat abragag untuk perlindungan. Untuk Jade, ia tinggal bersama Kenny di rumahnya. Saat itu Bu Liu sedang mendoakan si Abah sambil menangis. Sedangkan di rumah koloni, para penghuninya tengah berpesta untuk menyambut kedatangan keluarga baru mereka, yaitu Juli, Agustus, September. Sementara itu, Frank yang tengah berada di dalam kotak. Meskipun dia sudah memberanikan diri, tapi tetap saja Frank ketakutan setengah mati di dalam sana. Jantungnya berdebar dengan kencang. Apalagi saat melihat makhluk-makhluk monster mulai berdatangan menghampirinya. Di dalam kantor polisi, Pak Stephen juga berusaha memberanikan diri untuk melihat Frank, meskipun tahu itu akan sangat mengerikan. From bersambung berlanjut ke episode 4.
Episode kali ini dibuka dengan diperlihatkan kilas balik dari masa lalu Victor. Saat itu Victor kecil baru saja keluar dari ruang bawah tanah dan terkejut saat melihat orang-orang sudah tewas secara mengenaskan. Meskipun belum jelas apakah mereka semua adalah keluarga Victor, yang pasti kedua orang tuanya juga termasuk yang meninggoy dalam kejadian tersebut. Dan sejak dulu ternyata Victor selalu membawa kotak pensil warnanya kemanapun. Sampai sekarang pun masih begitu. Meskipun Victor mengalami masa lalu yang kelam, itu tidak menghentikan hobinya dalam seni lukis. Hal ini terbukti saat ia dengan spontan menggambar Julie yang tengah tertidur di atas kursi. Meskipun ya lukisannya seperti anak kecil. Ketika Julie terbangun, dia kaget melihat Victor yang sudah berada di sampingnya. Raut wajah Julie menunjukkan ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap perilaku aneh Victor. Namun Victor tampak tidak menyadari reaksi Julie dan justru memberikan gambar lukisnya kepada Julie. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Trudy muncul. Dia ingin mengambil kembali bantal kesayangannya yang sedang digunakan oleh Julie. Julie dengan cepat mengembalikannya. Namun dia sadar bahwa kemeja yang dipakai oleh Trudy sangat mirip dengan miliknya. Tanpa sungkan, Trudy mengakui bahwa dia mengambilnya dari tas Julie. Julie baru mengetahui bahwa konsep kepemilikan pribadi tidak berlaku di rumah koloni ini, di mana semua barang bersifat bersama, satu untuk semua. Meskipun Julie merasa keberatan, dia tidak memiliki pilihan lain selain merelakan bajunya dipakai oleh Trudy. Sementara itu, Pak Stephen pergi memeriksa kondisi Frank yang berada di dalam kotak. Tentu saja Frank sudah meninggoy dan ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Pak Stephen merasa menyesal karena dialah yang membuat hukuman seperti itu, meskipun niat awalnya adalah untuk menjaga ketertiban. Sekarang ia merasa bersalah karena menyadari bahwa hukuman yang diberikan sangat tidak manusiawi. Di sisi lain, Jim terlihat sedang berbincang dengan istrinya, Tabby. Tabby terlihat sedih dengan situasi keluarga mereka yang telah berubah secara drastis. Mereka dulunya hidup dalam kenyamanan dan ketenangan, tapi sekarang mereka terjebak di sebuah kota yang tidak mereka ketahui. Ditambah lagi dengan keputusan Julie yang memilih untuk tidak tinggal bersama mereka lagi. Tiba-tiba Ethan muncul dan bertanya mengapa ibunya menangis. Jim tidak ingin membuat putranya khawatir, lalu mengajak Ethan pergi sarapan di restoran atau kantin Bu Liu. Tapi setuju dan meminta Jim untuk pergi bersama Ethan, sementara dia harus membereskan barang-barang di rumah. Di kantin, Jim dan Ethan disambut dengan ramah oleh Sarah. Ethan dengan antusias memesan seporsi pancake kepada Sarah. Meskipun sebenarnya tidak ada di menu kantin, Sarah berkata akan meminta Bu Liu membuatkannya khusus untuk Ethan. Mendengar hal itu, Ethan tampak sangat senang. Sementara itu, Jed mencoba memberitahu Kenny tentang apa yang dia lihat di ruang bawah tanah tempo lalu. Meskipun Jed telah berusaha menjelaskan, Kenny tetap tidak percaya pada cerita Jed. Kenny menganggap bahwa Jed hanya berhalusinasi. Hal itu wajar terjadi, mengingat Jed masih baru di lingkungan tersebut dan belum terbiasa dengan situasinya. Kenny kemudian mengajak Jed pergi ke kantor sheriff. Meskipun merasa kesal terhadap Kenny, Jed setuju untuk ikut bersamanya. Kembali ke kantin, Jim pergi ke toilet sebentar, sementara Ethan masih menikmati pancake yang dipesannya. Tak lama setelah kepergian Jim, tiba-tiba Victor datang dan mendekati Ethan. Victor memberitahu Ethan bahwa salah satu pohon yang diamatinya bergerak sejauh 4 inci dari posisi semula. Selain itu, Victor menunjukkan gambar seorang anak kecil berbaju putih yang dia buat sendiri. Dengan menunjukkan gambar itu, Victor ingin memastikan apakah anak kecil yang sering dilihat oleh Ethan adalah sosok yang sama dengan yang digambarnya. Ethan mengkonfirmasi bahwa benar anak itu, sehingga Victor pun menyadari bahwa anak kecil tersebut bukanlah halusinasinya saja. Victor juga mengungkapkan bahwa dia sendiri sering melihat sosok anak kecil itu sebelumnya. Belum selesai dengan pembicaraan mereka, tiba-tiba Jim kembali dan langsung mengusir Victor. Jim terlihat marah sekaligus tidak suka dengan Victor yang berusaha mendekati putranya. Ethan mencoba untuk menghentikan ayahnya namun tidak berhasil. Victor yang tidak ingin membuat masalah memutuskan untuk pergi dari kantin. Di sisi lain, Julie tampak merenung dan sedikit menyesali keputusannya. Kejadian tadi pagi tentang bajunya yang dipakai Trudy membuat Julie merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Beruntung Julie memiliki Fatima sebagai sahabatnya yang sangat baik. Berkat Fatima yang sudah menghiburnya, Julie bisa merasa lebih baik.
Saat keduanya masih berbincang, tiba-tiba Tabi datang untuk menjenguknya. Sebenarnya Tabi berniat untuk membujuk Julie agar kembali tinggal bersama dengan keluarganya, namun tidak berhasil. Selain itu, sebenarnya Julie tahu kalau kedua orang tuanya akan bercerai. Rencana liburan mereka dibuat hanya untuk kenangan terakhir sebelum kedua orang tuanya berpisah. Julie juga mengetahui alasan dibalik rencana perceraian kedua orang tuanya yang terkait dengan kematian adik bungsunya, Thomas namanya. Walaupun belum dijelaskan bagaimana Thomas meninggoy, Julie tentu saja merasa sangat kecewa. Meskipun masih ada Julie dan Ethan, tapi Tabi memilih untuk mengorbankan kebahagiaan kedua anaknya dengan memutuskan untuk bercerai. Setelah mengatakan semua itu, Julie pergi meninggalkan ibunya di sana. Fatima kemudian mendekati Tabi yang terlihat sedih. Tabi kemudian menitipkan sweater milik Julie kepada Fatima. Setibanya di kantor syarif, Kenny menjelaskan kepada Jed tentang keanehan yang ada di kota ini. Dia telah melakukan pemetaan dan membuat catatan dari asal-usul penduduk kota. Dan sama halnya yang dialami oleh Jed, setiap orang datang dari tempat yang berbeda dan melalui rute yang berbeda juga. Tapi misteriusnya mereka semua tiba di kota yang sama. Meskipun terdengar mustahil, tapi itulah yang terjadi. Sayangnya Jed tidak percaya pada penjelasan Kenny. Hingga tiba-tiba sebuah radio di ruangan itu menyala meskipun hanya untuk sesaat. Kenny berkata jika hal tersebut merupakan kejadian biasa di sini. Namun Jed tidak berpikir demikian. Jed lalu segera mengambil radio tersebut dan pergi dari sana. Tabi yang baru saja pulang melihat James sudah berada di depan rumah menunggunya. Di situ Tabi bercerita tentang dirinya yang pergi menemui Julie dan tidak berhasil membujuknya. Tabi tampak sedih dan tidak menyangka kalau Julie bisa mengetahui tentang rencana perceraian mereka. Pembicaraan mereka terus berlanjut hingga berubah menjadi pertengkaran. Sementara itu, Ethan yang berada di dalam rumah melihat Victor mengetuk-ngetuk kaca jendela dapur. Menyadari hal itu, Ethan segera menghampirinya lewat pintu belakang. Di situ Victor mengajak Ethan ikut pergi bersamanya karena dia berencana akan mencari anak berbaju putih. Awalnya Ethan merasa ragu, tapi Victor berhasil membujuknya. Victor lalu menyuruh Ethan untuk meninggalkan tongkat miliknya dan menggantikan tongkat tersebut dengan sebuah ranting yang dia ambil di sekitar situ. Di tempat lain, Pak Nielsen menghampiri Pak Steven yang sedang memperbaiki kotak yang hancur akibat semalam. Pak Nielsen mengerti tentang sahabatnya itu yang sedang frustasi akibat berbagai tekanan. Pak Nielsen lalu menjelaskan bahwa kematian keluarga Frank bukanlah kesalahan Steven. Pak Nielsen ingin agar Pak Steven kembali menjalani perannya sebagai sheriff agar kematian Frank tidak berakhir sia-sia. Tapi di situ Pak Steven memperingati Pak Nielsen agar berhenti bicara, namun Pak Nielsen tidak menghiraukannya. Terlepas dari kematian keluarga Frank, Pak Steven lah yang sudah menemukan jimat Abragag, sehingga kini mereka semua bisa melalui malam dengan aman di dalam rumah. Ya, intinya Pak Nielsen meminta agar Pak Steven kuat dan tabah karena semua orang di kota ini membutuhkan sosok Pak Steven. Kamera kembali menyoroti Jim dan Tabi yang baru berhenti bertengkar dan masuk ke dalam rumah. Mereka lalu memanggil Ethan beberapa kali, sampai akhirnya mereka berdua baru sadar jika Ethan sudah menghilang. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi tatkala mereka menemukan tongkat milik Ethan tergeletak di halaman belakang rumah mereka. Di hutan, Victor bercerita kepada Ethan kalau dirinya adalah orang yang paling lama menetap di tempat ini. Dan dia juga mengatakan tentang suatu keunikan dari mereka berdua. Kau tahu Ethan, dua mobil yang datang ke tempat ini secara bersamaan adalah hal yang sangat langka. Kejadiannya hanya pernah terjadi 2 kali, yaitu sekarang, mobil keluargamu dan Jade. Lalu dulu saat aku masih seumuranmu. Dan pada saat itulah aku melihat bocil berbaju putih. Awalnya aku mengira itu hanya halusinasiku karena bocil berbaju putih itu tak pernah lagi menampakkan diri padaku. Tapi ternyata kau juga melihatnya, Ethan. Ini seperti deja vu karena bocil itu muncul saat kejadian langka, yaitu 2 mobil datang ke tempat ini secara bersamaan. Obrolan mereka tiba-tiba terhenti saat keduanya melihat di kejauhan sosok bocil berbaju putih. Victor dan Ethan pun berusaha mengikuti bocil berbaju putih itu. Kilas balik Victor kembali diperlihatkan. Pada saat ia menyaksikan seluruh orang di kota sudah dibantai habis oleh makhluk monster, ada seekor anjing yang menggonggong dan ia juga melihat bocil berbaju putih yang terus tersenyum padanya, melambaikan tangan kepadanya. Di masa sekarang,
Victor dan Ethan telah kehilangan jejak si bocil baju putih. Namun di situ tanpa sengaja mereka menemukan sebuah pohon yang batangnya itu berlubang. Victor menyebutnya pohon Faraway. Ia mencoba menunjukkan sesuatu pada Ethan. Sebuah batu ditandai dengan emoji senyum. Lalu batu itu dilempar ke dalam lubang pohon Faraway. Tak lama berselang batu itu jatuh dari atas tak jauh dari sana. Ethan pun takjub melihatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Victor sendiri juga tidak tahu. Tapi hal itu tidak hanya bekerja pada sebuah benda. Manusia juga kalau masuk ke lubang pohon Faraway, nantinya bakalan berpindah tempat. Tapi masalahnya, Victor tidak tahu kemanakah akan dipindahkan oleh pohon Faraway. Bisa dekat, bisa jauh, itu yang berbahaya. Jadi selama ini Victor belum pernah mencoba masuk ke dalam pohon Faraway. Tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Hal itu membuat Victor sangat tertekan karena mengingatkannya akan masa lalunya yang kelam. Tapi sedetik kemudian Victor sadar ada seseorang yang mungkin dalam bahaya. Ia mengajak Ethan untuk bergegas. Benar saja tak jauh dari sana, Jim dan Tabby yang sedang berusaha mencari Ethan kini mereka harus dibuat panik karena terdapat beberapa ekor anjing liar kelaparan yang mengepung mereka dan terus menyalak. Untungnya Victor dan Ethan keburu datang. Victor menakut-nakuti para anjing liar itu dengan suara tembakan pistolnya, sehingga hewan-hewan ganas itu kabur kocar-kacir. Tabby dan Jim merasa sangat lega saat bisa menemukan Ethan. Tapi mereka tentu saja sangat marah pada Victor yang telah membawa putra mereka ke sini. Andai saja Victor tidak membawa senjata api, saat itu juga Jim pasti akan menghajarnya. Victor meminta maaf dan berusaha menjelaskan kalau ia tidak berniat jahat pada Ethan. Setelah itu ia pergi. Setelah sampai di rumah koloni, Victor mengecek beberapa gambarnya dahulu. Lalu setelah diteliti dan ditelek-telek, terdapat beberapa kesamaan yang terjadi antara dulu dan sekarang, yang membuat Victor akhirnya mengingat kembali kejadian kelam di masa lalunya. Sedikit informasi, Victor ini seperti seakan lupa ingatan akan masa kecilnya. Dia hanya mengingat beberapa hal. Ya memang dulu kan Victor masih kecil, jadi ingatannya tidak terlalu baik. Tapi sekarang Victor jadi lumayan bisa mengingat kejadian mengerikan itu. Singkat cerita, pada sore harinya Jim pergi menemui Pak Steven untuk melaporkan perihal Victor yang membawa Ethan ke hutan. Jim merasa resah dan berpikir kalau Victor ini berbahaya. Dan lagi ternyata Victor memiliki sebuah pistol di kotak pensil warnanya. Mendengar hal itu, Pak Steven cukup terkejut. Ia berusaha menenangkan Jim dan berjanji akan membicarakan ini dengan Donna agar Victor tidak berbuat macam-macam lagi. Tapi sebelumnya, Pak Steven ingin mengajak keluarga Jim botram atau makan bersama agar mereka bisa lebih saling mengenal lah, begitu. Jim dengan senang hati menerimanya. Beberapa saat kemudian mereka pun makan bareng. Kecuali Julie yang enggak ikut karena Julie kan beda circle. Seperti kebanyakan cewek-cewek ya kan, Sarah dia tentunya sangat suka dan gemes sama Ethan yang sangat kiowo. Ia pun mengajak Ethan untuk melihat dapur Bu Liu, sekalian ngambil hidangan penutup. Sedangkan Pak Steven ia diajak bicara sebentar oleh si Kenny. Pada momen itulah Jim dan Tabby keduanya mulai berbaikan. Keduanya mulai saling memahami dan saling pengertian. Lalu bertekad untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka. Sedetik kemudian Ethan datang sambil membawa hidangan penutup. Tapi di saat yang sama, Sarah mengalami hal yang sangat aneh. Tangannya tiba-tiba berurat dan uratnya itu bergerak-gerak sampai membentuk tulisan Kill the Boy, yang artinya adalah bunuh si bocil. Sarah sangat histeris sampai-sampai dia terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Okay, grab her. Di rumah koloni, Julie mendapatkan sebuah kejutan dan hadiah dari Fatima dan Alice, yaitu sebuah tempat tidur yang nyaman, bahkan dibuatkan tirai untuk menjaga privasinya Julie. Ada lemari juga untuk menyimpan barang-barangnya Julie dengan aman. Tak lupa pula Fatima memberikan sweater yang dititipkan oleh Tabby, ibunya Julie. Di situ Julie sangat berterima kasih kepada Alice dan Fatima. Ia sangat senang masih ada orang lain yang sangat peduli kepadanya. Sementara di luar rumah koloni, orang-orang dibuat ketar-ketir saat melihat Victor yang tengah sibuk menggali tanah, seperti sedang menyiapkan kuburan untuk beberapa orang. Donna segera menghampiri dan menanyakan, "Victor, ini ente ngapain?"
Orang-orang panik tuh ngeliatin ente ngegali begini. Mau nyari apa? Victor lalu menjawab, maaf Donna, aku hanya berusaha mendapatkan awal yang baik kali ini. From bersambung berlanjut ke episode 5. Setelah kejadian Sarah yang mengalami kejang-kejang di kantin Bu Liu, terlihat kini Sarah sudah dirawat dan diobati di klinik oleh Christy. Ya guys, by the way, Sarah kejang-kejang bukan pingsan, saya kurang teliti kemarin. Christy pun berbincang dengan Pak Steven, membicarakan tentang keanehan yang terjadi. Christy sudah mendapatkan informasi dari Sarah kalau dia sebelumnya tidak pernah mengalami kejang-kejang. Lalu Ethan, anaknya Jim dan Tabby juga mengalami kejang-kejang saat di hutan saat mereka berusaha menyelamatkannya. Christy? We're good. We're hands under the neck. Under the neck. Good. Just come on. We're doing good. Keep the airway. Padahal Jim dan Tabby juga mengaku Ethan sebelumnya tidak pernah kejang-kejang. Tentang hal ini kayaknya harus kita ingat pemirsa. Tak lama kemudian Nathan, kakaknya Sarah, datang ke sana ingin menjenguk Sarah. Tapi karena tadi Sarah titip pesan jika Nathan datang ke sini, Sarah minta agar dibilangin ke Nathan dirinya sedang tidur. Entah kenapa Sarah saat ini tidak mau bertemu dengan kakaknya. Hari pun berganti malam. Sarah masih berada di klinik bersama Christy karena Christy menyuruhnya untuk menginap, berjaga-jaga jika semisalnya Sarah mengalami kejang lagi. Bahaya juga kan kalau Sarah kejang-kejang di rumah, gak ada yang bisa nolongin pas malam hari. Meski ada Nathan, kan dia bukan ahli medis. Keduanya minum teh bersama dan mulai saling berbagi cerita. Hingga Sarah bertanya pada Christy, kenapa dia tidak pacaran dengan Kenny? Padahal Sarah bisa melihat kalau Kenny jatuh hati kepada Christy. Lalu alasannya adalah karena Christy sudah memiliki seseorang, bahkan sudah bertunangan. Meskipun Christy tidak tahu apakah bisa pulang atau tidak, tapi Christy masih berharap bisa bertemu lagi dengan tunangannya itu. Anjay, Christy adalah tipe cewek yang sangat setia ya kawan-kawan, patut untuk dicontoh. Kemudian Sarah bertanya lagi, Christy, seandainya, ini mah seandainya ya, seandainya jika ada orang yang datang padamu, lalu mengatakan bisa membawa semua orang pulang dengan selamat, tapi kau harus melakukan sesuatu yang buruk. Apakah kau akan melakukannya? Mendengar pertanyaan Sarah, Christy terdiam sesaat sebelum menjawabnya. Jika itu artinya aku bisa bertemu dengan tunanganku lagi dan semua orang bisa pulang, mungkin aku akan melakukannya meskipun itu hal yang buruk, jawab Christy. Mereka pun membicarakan tentang hal yang lain lagi sampai larut malam. Dan singkat cerita, hari pun sudah berganti pagi. Saat Sarah akan meninggalkan klinik, Nathan datang menghampirinya. Sempat juga dia menyapa Christy, biar nggak dikira somse. Kepada Nathan, Sarah berkata dirinya akan pergi ke kantin Bu Liu untuk bekerja lagi. Kepada Nathan, Sarah berkata dirinya akan pergi ke kantin Bu Liu untuk bekerja lagi. Sebenarnya Nathan selalu kepikiran beberapa hari ini tentang tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Sarah. Kenapa Sarah bersikap seolah semuanya baik-baik saja? Nathan benar-benar mengkhawatirkan adiknya itu. Tetapi Sarah selalu saja bersikap slow. Tenang saja kak, semuanya baik-baik saja kok. Aku sayang padamu, oke? Dah, ucap perempuan itu. Nathan tak bisa berkata-kata lagi. Beralih pada keluarga Jim, Tabby saat ini sedang mengganti perban di kakinya Ethan. Tabby merasa cukup heran saat melihat proses penyembuhan kaki Ethan yang begitu cepat. Itu adalah sesuatu yang bagus sih, tapi aneh aja gitu. Sepertinya karena energi dari tempat ini. Ethan kecil lalu berteori bahwa mungkin tempat ini tidak hanya mencoba menyakiti orang-orang, tapi tempat ini mungkin juga mencoba membantu orang-orang. Ya mungkin saja kan. Tak berapa lama dari itu, Sarah datang berkunjung dan mengajak Ethan untuk melihat-lihat peternakan kambing dan ayam yang diurus oleh Nathan, kakaknya Sarah. Ya, sekarang Sarah dan keluarga Ethan sudah cukup akrab. Untungnya di situ Tabby berkata akan ikut dengan Ethan dan Sarah karena kebetulan Tabby juga sedang senggang. By the way, tadi si Sarah bilang ke kakaknya mau ke kantin Bu Liu kok malah ngajakin Ethan main. Kamera lalu berpindah menyorot si Jade yang katanya sedang berusaha mencari tahu dan meneliti tentang semua keanehan yang ada di tempat ini. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah bar di kota tersebut yang pemiliknya bernama Tom. Tom dengan kekreatifannya dia telah membuat minuman alkohol dari kentang sehingga para warga di kota bisa mabuk-mabukan. Waduh, Tom ini sesat ya. Kalau kalian ingat, dia juga ya penyebab si prank mabuk dan gak bisa pulang ke rumah. Di sana Jade dan Tom terlibat perbincangan yang serius.
soal bagaimana mereka bisa berada di tempat ini. Apakah ada sebuah portal waktu, dimensi, paradoks, dan yang lain-lainnya. Mereka bahas berdua. Hingga dari perbincangan itu, sepertinya Jane menemukan sebuah ide. Sementara itu, rombongan remaja rumah koloni hari ini membawa Julie ke tempat andalan mereka untuk healing. Sebuah danau yang sejuk dan tidak terlalu dalam. Terasa sangat segar untuk berenang di sana. Tapi Julie dan Fatima tidak langsung berenang. Mereka berdua curcol dululah begitu. Julie penasaran mengapa Fatima ini selalu kelihatan positif dan tidak pernah terlihat cemas. Padahal mereka kini sedang berada di tempat antah berantah, jauh dari rumah. Fatima pun menceritakan tentang keluarganya yang telah tiada. Jadi Fatima sekarang sudah sebatang kara. Tidak ada siapapun di rumah yang menantikannya. Kalau kamu ingin tahu, orang tuaku dan saudara-saudaraku dibunuh oleh teroris. Ya, maksudku tak peduli dimanapun kita berada, monster pasti akan selalu ada. Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan para monster manapun menakut-nakuti hidupku. Hidupku haruslah penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak mau ketakutan mengganggu hidupku, ucap Fatima. Pak Stephen pun kembali disorot lagi. Saat ini ia tengah mengunjungi makam mendiang istrinya yang bernama Abby. Selama ini kita dibuat bertanya-tanya kemana gitu istrinya Pak Stephen. Ternyata sudah meninggal guys. Pria parubaya itu nampak sangat merindukan sang istri. Ia di sana bercerita tentang semua hal kepada Abby, tentang semua unek-unek yang dirasakannya. Seakan-akan sosok Abby sedang berada di sampingnya mendengarkan. You got the swing big, baby. But, see, babe, I just need a little help here. Come on. Kemudian Pak Stephen mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana yang gila yang mungkin bisa membawa semua orang pulang. Rencana gila ini tentu saja sangat berbahaya. Tapi entah apa rencananya Pak Stephen kawan-kawan. Sementara itu di saat yang sama, Nathan tampak sedang mencari-cari Pak Pendeta Nielsen. Tapi di gereja tidak ada. Untungnya Nathan akhirnya bisa menemukan si Pak Pendeta di padang bunga. Pria itu tengah bermeditasi. Alasan Nathan menemui Pak Nielsen adalah untuk menceritakan tentang tindakan jahat yang telah dilakukan oleh adiknya. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa selain kepada Pak Pendeta Nielsen. Mendengar cerita dari Nathan, Pak Nielsen tentu saja sangat terkejut. Ia langsung mengajak Nathan untuk kembali ke kota karena takutnya Sarah akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Sarah sendiri saat ini tengah bersama dengan Tabi dan Ethan di peternakan. Ethan sangat senang sekali diajak ke sini bisa bermain-main dengan hewan. Pada momen itu, Tabi dan Sarah melakukan perbincangan. Mereka membahas tentang tempat antah berantah ini. Sampai Sarah bercerita kalau dulu orang-orang di sini selalu bersembunyi setiap malam. Tidak bisa tenang di rumah karena belum ada jimat abragag. Sarah mendengar hal ini dari Pak Nielsen, soalnya Sarah dan Nathan datang ke sini saat sudah ada jimat abragag juga. Dan untuk berjaga-jaga jika semisalnya nanti ada keadaan darurat, Sarah ingin agar Tabi mengetahui di mana saja tempat persembunyian orang-orang dulu. Dimulai dari yang paling dekat. Di gudang peternakan terdapat satu tempat rahasia untuk bersembunyi. Sarah mengajak Tabi untuk melihatnya dan meminta Ethan untuk menunggu. Akan tetapi saat sudah di dalam gudang dan Sarah memperlihatkannya kepada Tabi, Tabi yang lengah tiba-tiba didorong masuk ke ruangan rahasia itu lalu dikunci dari luar. Tabi tentu saja panik dan mencoba berteriak sekeras-kerasnya. Tapi suaranya tidak terdengar sama sekali oleh Ethan. Setelah berhasil mengunci Tabi, Sarah lalu keluar dari gudang dan mendekati si kecil Ethan sambil membawa pisau bedah. Di situ Sarah bisa saja langsung membunuh Ethan, akan tetapi karena ia akan merasa sangat bersalah, jadi Sarah meminta maaf terlebih dahulu kepada Ethan dan mengatakan kalau Ethan akan menjadi pahlawan bagi semua orang. Namun saat Sarah akan melancarkan aksinya, tiba-tiba Nathan datang meminta Sarah untuk menghentikan tindakannya. Melihat ada kesempatan, Ethan juga langsung menendang kakinya Sarah lalu berusaha berlari kabur. Nathan membantunya dengan mencoba memegangi Sarah. Akan tetapi Sarah yang terus berusaha melepaskan diri dari kungkungan Nathan malah tak sengaja melukai kakaknya itu dengan pisau bedah tepat di lehernya. Darahnya berhamburan kemana-mana. Sarah sangat histeris. Ia berusaha menolong Nathan, tapi hal itu sama sekali tidak ada gunanya.
Di momen itu Pak Pendeta Nielsen baru sampai karena mungkin tadi ia dan Nathan berpencar. Begitu terkejut dan syoknya Pak Nielsen melihat bagaimana Nathan sekarang tengah sekarat karena dipencit oleh Sarah adiknya sendiri. Sementara itu si kecil Ethan yang tadi berlari secara kebetulan berpapasan dengan Julie CS yang hendak kembali ke rumah koloni. Ethan langsung menghambur memeluk kakaknya itu dan menangis sejadi-jadinya. Hampir saja ia menjadi korban pembunuhan. Di peternakan, para warga sudah ramai berkumpul. Christy gercep segera memeriksa kondisinya Nathan, tapi sayangnya Nathan sudah tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Tabi juga segera ditolong oleh Jim. Mereka berdua pun langsung panik saat mengetahui Ethan tidak ada di tempat itu. Kemanakah perginya buah hati kesayangan mereka? Untung saja tak lama dari itu Julie, Alice, dan Fatima tiba di sana sambil membawa Ethan. Jadi Jim dan Tabi bisa menarik napas lega. Tapi nggak lega juga bos. Ethan anak mereka hampir saja dibunuh oleh seseorang yang sudah sangat mereka percaya. Pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini tentu saja adalah don't judge a book by its cover. Ya, keluarga Jim tidak percaya kepada sosok Victor karena penampilannya menyeramkan, menganggapnya berbahaya. Padahal Victor sangat baik hati dan tidak pernah berniat menyakiti Ethan. Sedangkan Sarah, penampilannya memang sangat friendly family dan manis sekali. Tapi ternyata ada sisi psikopat di dalam dirinya. Tapi bang, kan Sarah melakukan itu niatnya untuk menyelamatkan orang-orang. Dun, coba ente pikirin. Bang Sam atau ente misalnya disuruh ngebunuh anak kecil buat menyelamatkan orang. Emangnya kita bisa melakukannya? Kita pasti gak akan sanggup ngelakuinnya. Sedangkan Sarah tanpa ragu dia berniat ngebunuh si Ethan. Bener juga ya bang. Lanjut, Pak Pendeta Nielsen yang tadi berusaha mengejar Sarah akhirnya kembali sambil ngos-ngosan. Sarah berlari ke hutan dan aku tidak bisa mengejarnya, ucap si Pak Pendeta. Setelah membiarkan Tabi, Julie, dan Ethan pulang, Jim pun protes kepada Pak Stephen dan Pak Nielsen. Kenapa orang-orang yang ada di tempat ini sangat aneh dan selalu membahayakan keselamatan keluarganya? Jim kesal karena para warga di sini berlagak seolah tinggal di tempat yang indah dan aman. Padahal sebenarnya mereka selalu diintai oleh segala mara bahaya. Pak Stephen maupun Pak Nielsen tidak bisa menjawab protes dari Jim. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian Pak Stephen pergi ke kantin dan berbicara dengan Christy yang nampak tertekan akibat kejadian hari ini. Semalaman ia bersama dengan Sarah dan Sarah mengajukan beberapa pertanyaan yang mencurigakan, tapi bodohnya ia tidak menyadari akan hal itu. Dan lagi, Sarah melukai Nathan dengan menggunakan pisau bedah yang diambilnya dari klinik. Christy merasa kalau ini semua adalah salahnya. Pak Stephen pun menguatkan dan menenangkan Christy. Tidak, Christy tidak salah akan apapun. Justru Christy adalah orang yang selalu membantu dan menolong orang banyak. Beberapa hari lalu Christy menyelamatkan hidup seorang anak kecil. Dan untuk seterusnya, sebelum mereka pulang, Christy pasti akan menyelamatkan lebih banyak orang. Begitu kata Pak Stephen. Lalu tiba-tiba radio di kantin berbunyi. Ya, itu salah satu kebiasaan aneh yang ada di tempat ini. Radio suka nyala sendiri memutar lagu. Entah dari mana sumber siarannya berasal. Pada momen ini Pak Stephen berkata kalau ia akhirnya mendapatkan sebuah pertanda. Pertanda apa maksudnya? From bersambung berlanjut ke episode 6. Episode kali ini dibuka dengan Pak Nielsen yang sedang memberikan ceramah kepada para jemaatnya. Setelah selesai, Pak Nielsen mendekati Tabi yang baru tiba untuk menemuinya. Tabi mengatakan bahwa dia baru saja selesai mengemas barang-barang dan tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mungkin milik Pak Nielsen. Pak Nielsen menerimanya. Itu adalah catatan berisi bagian-bagian Alkitab yang ditulis sendiri oleh Pak Nielsen. Pak Nielsen mengucapkan terima kasih dan kemudian bertanya tentang kabar Ethan. Tabi menjawab kalau Ethan masih terlihat takut dan sedikit mengalami trauma akibat insiden dengan Sarah waktu itu. Tabi kemudian bertanya apakah menurut Pak Nielsen Sarah masih hidup? Pak Nielsen menjawab bahwa itu tidak mungkin. Baginya tidak mungkin bagi Sarah untuk bisa selamat di hutan, sendirian dan di malam hari. Pasti sudah dimangsa oleh para monster. Pak Nielsen merasa sedikit menyesal karena tidak berhasil menangkapnya. Dia beralasan jika lututnya sakit dan tubuhnya tidak sekuat dulu. Singkat cerita, Tabi telah kembali ke rumah, memberitahu suaminya bahwa dia telah selesai mengemas barang-barang dan akan membawanya ke tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tersebut
berada di ruang belakang kantin Bu Liu. Saat melihat suaminya sibuk memeriksa kabel-kabel, Tabi merasa penasaran dan bertanya apa yang sedang dilakukan Jim. Jim menunjukkan beberapa kabel yang telah dia bongkar dan ternyata kosong. Secara normal, kabel harus berisi kawat tembaga sebagai penghantar listrik. Jika kabel-kabel itu kosong, maka bagaimana lampu-lampu di rumah mereka bisa menyala? Jim merasa heran dan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Lah iya, aneh juga ya. Tiba-tiba Jed masuk ke rumah mereka tanpa permisi. Dia tampak membawa radio, antena, dan beberapa barang lainnya. Jim dan Tabi terlihat tidak suka melihat kedatangan Jed. Namun Jed mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan Jim. Di sisi lain terlihat Pak Stephen dan Kenny baru saja selesai menguburkan jasad Nathan. Kenny masih tidak menyangka jika gadis sebaik Sarah bisa melakukan perbuatan keji seperti itu. Tidak hanya itu, ibunya juga kecewa sebab Bu Liu telah menganggap Sarah seperti putrinya sendiri. Pak Stephen kemudian membicarakan tentang jimat yang masih berfungsi dan berhasil melindunginya dari monster saat menginap di mobil RP milik Jim. Dia terus memikirkannya dan bertanya-tanya, apakah jimat itu masih bisa melindungi mereka di luar sana. Oleh karena itu, Pak Stephen berencana akan pergi sendirian ke hutan untuk mencari jawabannya. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba Kenny tampak marah dan melemparkan sekop yang digunakannya. Melihat Kenny marah dan ingin pergi, Pak Stephen merasa bingung dan bertanya mengapa. Kalau Pak Stephen memang mau cepat mati, ya udah pergi aja, ujar Kenny sebelum pergi dari situ. Mungkin Kenny marah karena Pak Stephen merencanakan sesuatu yang membahayakan nyawanya Pak Stephen sendiri. Setelah kejadian barusan, Pak Stephen yang gelisah pergi ke klinik untuk bertemu dengan Christy. Pak Stephen tahu kalau Kenny dan Christy memiliki hubungan dekat, sehingga dia mengunjungi Christy untuk menanyakan beberapa hal tentang Kenny. Pak Stephen merasa penasaran dengan alasan Kenny tadi tiba-tiba marah padanya. Di sana Pak Stephen curhat dan bercerita bahwa ia bermaksud menjadikan Kenny penggantinya sebagai sheriff. Bagaimanapun juga ia sadar bahwa suatu saat nanti ia akan pensiun. Tapi Christy berpendapat bahwa Kenny sebenarnya menginginkan sesuatu yang lain. Meskipun Kenny telah bekerja keras untuk tidak mengecewakan Pak Stephen, menurut Christy, apa yang sebenarnya diinginkan Kenny adalah figur seorang ayah dan bukan jabatan sebagai sheriff. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Pak Stephen sepertinya menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Sebelum pergi, Pak Stephen mengucapkan terima kasih kepada Christy. Setelah pulang dari klinik, Pak Stephen langsung menuju rumahnya. Dia terlihat mencari-cari sesuatu dan akhirnya menemukan sarung tangan dan bola kasti yang dia cari sejak tadi. Setelah mendapatkannya, Pak Stephen pergi ke rumah Kenny. Di sana Kenny sedang membuat pion catur dari kayu. Ketika ada yang mengetuk pintu, Kenny segera mengizinkan Pak Stephen masuk. Kenny terlihat agak jutek dan menolak saat diajak Pak Stephen bermain bola. Melihat perubahan sikap Pak Stephen yang tidak biasa, Kenny segera bertanya apa yang terjadi. Aku sakit, Kenny, ujar Pak Stephen dengan jujur. Mendengar hal tersebut, Kenny terkejut dan bertanya apakah Pak Stephen sudah memeriksakan kondisinya pada Christy. Disitulah Pak Stephen menjelaskan bahwa dia menderita penyakit Parkinson yang diwariskan dari ayahnya. Penyakit tersebut merupakan gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi gerakan dan sering disertai tremor. Pak Stephen telah menyadari kondisi ini ketika tangannya mulai gemetar. Penyakit tersebut sudah mulai menggerogoti tubuh Pak Stephen, dan akan ada saat di mana ia tidak akan mampu lagi melindungi orang-orang. Oleh karena itu, Pak Stephen ingin mencari jalan keluar secepat mungkin selagi dia masih mampu melakukannya. Pak Stephen berharap bahwa Kenny akan mengambil alih posisinya. Dia percaya pada Kenny dan selalu merasa bangga dengan anak itu. Jika Kenny belum siap untuk mengambil alih posisi sheriff, Pak Stephen tidak akan pergi. Meskipun sebelumnya Pak Stephen berniat untuk pergi ke hutan sendirian, keputusannya untuk pergi atau tidak sekarang tergantung pada keputusan Kenny. Beberapa saat kemudian, Jim dan Jed pergi ke tempat di mana insiden kecelakaan mobil mereka terjadi. Jim sepakat untuk membantu Jed, dan di sana mereka mencari beberapa bahan seperti kabel, baterai, dan komponen lainnya untuk memodifikasi radio yang akan mereka buat. Jed memilih Jim karena keduanya adalah pendatang baru. Percuma saja untuk melibatkan penduduk kota karena sepertinya mereka sudah menyerah dalam mencari jalan keluar untuk pulang. Setelah persiapan selesai, Jed membawa Jim ke sebuah pohon yang tinggi.
Dia yakin bahwa dengan memasang antena di atas pohon tersebut, mereka bisa mendapatkan sinyal yang bagus. Saat sedang berbicara, Jed mengeluarkan beberapa kata yang membuat Jim merasa tersinggung. Melihat Jim hendak pergi, Jed segera minta maaf dan menahannya. Jed menjelaskan dengan jujur bahwa dia menderita penyakit vertigo dan dia butuh bantuan Jim untuk naik ke atas pohon. Beruntungnya Jed berhasil meyakinkan Jim sehingga akhirnya Jim setuju untuk membantunya. Singkat cerita, Jim terlihat sedang naik ke atas pohon sembari memegang antena di tangannya. Jed menunggunya di bawah. Namun tiba-tiba darah mengucur dari batang pohon.